Dosen Universitas Indonesia yang juga pegiat media sosial Ade Armando dianiaya oleh sekelompok orang di depan gedung DPR MPR Jakarta saat menghadiri demo 11 April kemarin. Aparat kepolisian tengah menyelidiki para pelaku penganiayaan kepada Ade Armando. Untuk mengetahui perkembangan terkini soal apa yang terjadi pada demo 11 April kemarin sudah bergabung Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Julpan. Selamat sore Pak Zulpan. Selamat sore. Pak Zulpan, tadi kita sudah mendengar bersama konferensi pers yang digelar oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya. Ada 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian yang menjadi pelaku penganiayaan kepada Ade Armando. 2 sudah diamankan, 4 dalam pengejaran. Yang saya ingin tanyakan Pak Zulpan, 6-6-nya ini sudah bisa dipastikan bahwa mereka bukan mahasiswa ya Pak ya? Backgroundnya apa ini Pak Zulpan? Ya, jadi dari 6 pelaku pengeroyokan yang telah kita identifikasi, benar 2 orang telah kita tangkap hari ini, 1 di daerah Jonggol, 1 di daerah Jakarta Selatan, di mana dari kedua orang yang telah kita amankan ini pekerjaannya ini bukan mahasiswa atau kita kelompokkan ini dalam kegiatan unjuk rasa demonstrasi kemarin adalah sebagai non mahasiswa. Kemudian terhadap 4 orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran, ini juga teridentifikasi bukan kelompok dari mahasiswa yang kemarin melakukan kegiatan demonstrasi, yaitu dari kelompok BMSI, mereka bukan dari kelompok itu. Artinya 6-6-nya bukan mahasiswa begitu ya Pak ya, tapi kita mendapatkan informasi bahwa dari BNPT ya, bahwa diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Ya, kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan, dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku. Kemudian terkait dengan background dan sebagainya, ini masih kita dalami, namun bisa saya pastikan bahwa ke-6 orang ini bukan sebagai mahasiswa dari kelompok yang melakukan demonstrasi kemarin, yaitu dari BMSI. Mereka bukan dari kelompok itu. Apakah mereka terpapar paham takfiri, Pak? Karena kalau menurut BNPT informasinya ada kemungkinan seperti itu. Belum bisa saya sampaikan ya. Oke, belum bisa disampaikan. Dari 2 tersangka yang sudah berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya, motifnya apa? Mereka melakukan penganiayaan kepada Ade Armando. Apakah murni karena kebencian atau memang ada motif lain, Pak? Ingin membuat rusuh di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa? Ya, ini masih kita akan dalami karena keduanya ini baru saja kita tangkap di arah Jonggol dan juga Jakarta Selatan. Dan saat ini dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti setelah itu akan kita sampaikan kepada teman-teman ya. Oke, Pak Zulpan, mereka datang ke lokasi demonstrasi, itu apakah memang mereka juga sama-sama menolak perpanjangan Presiden 3 periode atau apa? Apa motifnya Pak yang mungkin bisa sudah digali begitu ketika mereka datang ke lokasi Pak? Ya. Jadi pada saat kegiatan demonstrasi kemarin ya tentunya kita ketahui bersama bahwa memang awalnya berjalan baik ya sampai dengan apa yang menjadi tuntutan daripada para mahasiswa diterima oleh para wakil ketua DPR RI dan juga ada Bapak Kapolri di sana. Kemudian setelah tuntutan itu diterima, kita melihat beberapa saat setelah itu terjadi insiden pemukulan. Nah, pada saat menyampaikan aspirasi ya yang terlihat oleh kita bahwa semuanya sama ya, memiliki tuntutan yang sama. Kita tidak mengetahui ada agenda khusus dari kelompok non-mahasiswa ini terkait tuntutan. Yang kita ketahui adalah adanya kerusuhan yang dipicu dengan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saudara Ade Armando. Pak Zulpan, kabarnya ada aparat kepolisian beberapa orang yang turut terluka, Pak, saat mengamankan dosen UI Ade Armando dari kepungan massa. Itu tadi belum dijelaskan, betul seperti itu Pak, bahwa ada polisi yang juga terluka Pak? Iya, betul ya. Jadi ada 6 orang anggota Polda Metro ya yang saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akibat daripada mencoba ya mengamankan dan menyelamatkan ya saudara Ade Armando dari pemukulan dan
pengeroyokan secara brutal oleh kelompok massa yang berasal dari kelompok non-mahasiswa. Kondisi para polisi itu gimana Pak? Kalau Pak Ade Armando kan kita tahu bahwa saat ini kondisinya memang sudah membaik, sudah ditangani. Kondisi para keenam polisi ini bagaimana? Sekarang mereka masih menjalani perawatan, ya. Rata-rata daripada keenam orang ini mengalami luka-luka akibat pukulan di bagian kepala, leher, ya. Itu yang mereka alami dan sekarang masih dalam pengobatan dan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke, baik, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya dari penyelidikan kasus penganiayaan terhadap dosen UI Ade Armando dan juga pembakaran pos polisi dari Pejompongan. Kita akan tunggu nanti Pak, kita akan update lagi ke Polda Metro Jaya. Terima kasih sekali Kombes Polisi Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Zulpan. Ya.